Lot kerja saya banyak di Recruiter. Jadi selama 5 tahun ini saya sudah menseleksi ribuan, bahkan sampai ratusan ribu CV, yang mana kita butuhkan untuk fulfillment dari kandidat-kandidat untuk karyawan di perusahaan-perusahaan, baik di perusahaan yang saya jalanin maupun perusahaan-perusahaan sebelumnya. Oke, next. Ya, tadi udah dikenalkan, sekarang saya sebagai Head of People Partner Pamify. Sekarang handle semua lini HR dari rekrutmen sampai dengan aspiration-nya. Jadi end-to-end proses human resource. Terus juga saya pernah, alhamdulillah di perusahaan sebelumnya menang HR Excellent Award 2019 untuk 3 kategori, Retention Strategy, Recruitment Strategy, dan HR Transformation. Ya walaupun baru finalis tapi lumayan itu bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Bukalapak, startup-nya, terus ataupun tiket.com yang kalian well known, atau Angkasa Pura dan sebagainya. Oke, next. Oke, boleh dibantu. Nah, saat ini saya bekerja di PT Pahami Cipta Edukasi atau disebutnya Pamify, sebuah perusahaan teknologi pendidikan atau edtech. Kita menyediakan konsep pembelajaran dengan konsep yang menyenangkan dan menarik. Kita juga menyediakan kelas daring atau kelas online yang aplikatif dan inovatif, serta video-video yang informatif dan edukatif. Berdiri secara resmi di 2018, di perusahaan kami berkomitmen untuk turut mengembangkan pendidikan Indonesia melalui inovasi teknologi pembelajaran. Nah, Pamify sendiri ini berawal dari channel YouTube sebelumnya. Jadi co-founder kita adalah salah satu pendiri Hujan Tanda Tanya, seperti itu. Terus melihat kebutuhan dari para subscriber bahwa, oh kok konten Hujan Tanda Tanya bagus ya, kenapa nggak ada nih bimbel online yang menghadirkan konsep kayak Hutata. Akhirnya kita bertransformasi dari sebuah channel YouTube menjadi edtech atau startup edtech. Nah, ini mungkin teman-teman sudah ngalamin ini, udah masukin banyak lamaran, nggak ada panggilan interview. Nah, ini yang pernah saya alami juga ketika fresh graduate. Mungkin sekarang informasinya udah banyak ya, internet sudah aksesibelnya udah lebih besar dibandingkan saya lulus di 2015 atau di awal 2013 di menjelang semester akhir gitu. Itu harus cari artikel di luar negeri, CV yang baik gitu. Dari semenjak kuliah 2013 di semester akhir sampai dengan 2015, berbagai jenis CV yang saya udah improve terus setiap menjalani proses interview di tempat lain kayak gitu. Nah, gimana sih perjalanan CV sampai kalian join di perusahaan kalian, perusahaan yang kalian inginkan atau perusahaan yang kalian lamar? Kalau dilihat ini seperti funnel atau corong. Jadi biasanya CV kalian masuk di tahap sourcing nih. Sourcing itu di mana kalian melamar CV tersebut, terus yang biasa dilihat biasanya dari selembar kertas atau dua lembar kertas yang kalian masukin di web ataupun email ataupun melalui media sosial atau job portal yang dimasukin oleh perusahaan. Nah, biasanya di tahap sourcing ini recruiter akan melihat berapa match CV kalian dengan basic qualification. Nah, biasanya banyak banget yang sourcing. Biasanya kalau di Jobstreet atau job portal, leads atau CV yang masuk sampai dengan ratusan sampai ribuan. Nah, biasanya recruiter di tahap sourcing ini hanya melihat 10 sampai 30 besar CV yang masuk sesuai dengan kualifikasi yang ditulisin di job portal. Jadi kalau di job portal sekarang udah pakai ATS, Applicant Tracker System. Jadi banyak job portal yang udah kan machine learning untuk sourcing-nya. Jadi akan direkomendasikan 10 sampai 30 terbaik. Dari 500 CV itu hanya ya mungkin sedikit yang bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tes. Nanti akan ada proses tes, baik itu psikotes ataupun tes teknikal. Kemudian setelah itu akan masuk ke interview. Nah, interview ini biasanya dibagi
dibagi dua, interview HR dan interview user. Nah, interview HR tergantung di perusahaannya seberapa tinggi layernya, itu bisa satu lapis, misalnya interview HR aja, nggak sampai head HR, atau bisa jadi interviewnya di HR, kemudian interview usernya tuh juga berlapis-lapis tergantung dari layernya. Ada yang langsung ke hiring manajernya atau ke bawahan hiring manajernya dulu, ke supervisor atau staff, kemudian masuk ke hiring manager, kayak manager lead atau head kayak gitu. Kemudian ada lagi di beberapa perusahaan juga sampai director level, kayak C-level. Nah, interview ini layernya beda-beda nih. Itu tahapnya bisa 2 kali, minimal 2 kali, bahkan bisa lebih sampai dengan 3 atau 5 kali. Nah, itu semakin mengerucut lagi sampai dengan nanti offering. Jadi biasanya di interview itu ketika interview user di finalnya, interview user final ya, jadi lapisannya beda-beda ya. Itu akan menyisakan 3 sampai 1 sampai dengan 3 kandidat, kemudian akan offering. Nah, di offering di sini baru nih needs kalian ketemu dengan capability dari company-nya. Kan kalian udah liatin tahap, bisa jadi di offering ini juga kalian ada yang nggak fit nih dengan perusahaan kayak gitu. Nah, biasanya di sini baru bisa menyesuaikan capability dari company dan dengan yang kalian butuhkan. Nah, di proses yang panjang ini, di hari ini kita fokusnya di pembuatan CV, karena dari setiap tahap pasti CV pun tetap jadi pegangan buat HR ataupun hiring manager ketika ngebaca, melakukan interview, ngelihat tes, itu juga berpengaruh sama CV-nya kayak gitu. Oke, next. Ya. Nah, faktanya dari hasil research, aku lupa webnya, tapi 80% CV tidak lolos kualifikasi perusahaan. Jadi cukup banyak, misalnya kalau misalnya tadi yang aku bilang ada 100, nggak sampai ada 100 CV, itu kecil ya, hitungannya kecil banget kalau 100 CV. Biasanya kalau yang masuk kita bisa sampai 500 sampai 1000 kayak gitu. Itu hanya berapa persen, 20% yang lolos. Nah, dari 20% itu nanti kesaring lagi Pareto lagi 80-20 kayak gitu. Gimana sih untuk bisa CV kalian lolos? Next. Nah, kita harus pahamin dulu ketika menuliskan CV, apa sih yang harus kita tulis. Jadi kita tahu fundamentalnya dulu nih. CV itu, next, mungkin bisa dibantu. Kalau ini secara pengertian saya, ini mungkin berbeda kalau kalian cari di mana-mana, tapi menurut saya sebagai recruiter, CV itu adalah sebuah informasi terkait karir dan achievement kalian. Jadi intinya dalam CV kalian harus nulis ini pengalaman karir kalian, baik pengalaman kalau kalian masih fresh graduate, pengalaman karir di organisasi, dan achievement juga bisa achievement sebagai karir maupun di organisasi. Ini apa yang harus menurut saya CV itu harus memuat fundamental hal ini, berupa informasi yang menjelaskan karir dan achievement kalian kayak gitu. Oke, next. Nah, ini juga mostly HR recruiter hanya melihat CV itu skimming doang. Jadi ketika buka, klik email atau klik job portal, melihat, itu kurang dari 30 detik ya gitu. Bahkan kalau yang udah jago, itu bahkan hanya 6 detik sampai 15 detik kayak gitu. Nah, gimana cara bikin CV kalian outstanding? Jadi ketika 30 detik pertama outstanding dan akan membantu kalian dibacanya lebih lama gitu. Jadi kalau rekruter melihat CV nih, misalnya kita bayangin kamu sebagai rekruter buka email dengan ribuan email setiap harinya pasti masuk untuk ngelamar kerja. Kalian buka satu, hanya punya waktu 30 detik kayak gitu. Kalau kalian CV-nya bagus, itu HR akan remind lumayan lama lah, bisa 1 sampai dengan 3 menit ngebaca tuh CV, baru kemudian akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, next. Nah, ini ya saya punya tips berdasarkan pengalaman pribadi, dan baik saya sebagai job seeker maupun sebagai recruiter, ini mungkin ala-ala saya ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman yang saya coba sampaikan ke teman-teman, bahwa ada 3 rules untuk menuliskan CV. Next. Yang pertama adalah
CV kalian yang disubmit itu adalah be relevan. Maksudnya be relevan seperti apa? Jadi ketika kalian mau masukin lamaran, kalian selama kuliah pasti pengalamannya banyak. Kalian nggak hanya kuliah dengan satu subjek mata kuliah, tapi kalian juga mungkin aktif di UKM, aktif kalian punya komunitas, kalian punya kerja sampingan. Nah, ketika kalian masukin CV atau menuliskan CV, itu relevan dengan lamaran yang kalian cari. Ini saya alami pribadi karena dulu selama saya kuliah psikologi, tapi selama kuliah saya lebih banyak ngedesain. Jadi saya punya skill di psikologi sebagai pendidikan, terus saya punya hobi di desain grafis. Nah, itu ketika saya mau masukin di desain grafis, berarti CV saya adalah CV yang untuk desain grafis. Jadi pengalaman-pengalaman tentang desain grafis saya masukin. Tapi ketika saya mengelamarnya di ranah psikologi seperti kayak HR, training, atau rekrutmen, atau apalagi HR admin, itu saya nggak masukin tuh semua hal tentang graphic design kayak gitu. Jadi ketika kalian masukin CV, kalian harus tentuin dulu nih relevansinya dengan lowongan yang kalian pengen apply. Karena sering banget saya lihat CV, oh dia ngelamarnya CS customer service, tapi dia masukin pengalaman yang tidak relate, pasti udah otomatis itu udah nggak bakal dilanjutin tuh. Atau contohnya seperti ini, next. Oke, nah ini contoh. Ini ada job ad sebelah kiri. Di sini teman-teman lihat ada urgent limit sebagai UI UX designer. Ini ada requirement-nya. Fresh graduate boleh apply, terus kemudian mereka preferably dari bachelor degree DKV graphic design atau jurusan yang terkait. Terus able to operate Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe XD, InDesign. Terus able to conduct social research, interview and observation, have a good design thinking and creativity. Nah, ini contoh lowongannya. Nah, ini ada satu orang yang punya tadi yang saya bilang pengalaman, dia punya pengalaman experience 2 nih di bidang psikologi ataupun desainer. Education-nya dia lulusan psikologi UI, dia Andy Warhol 1, dia punya experience sebagai psikologi tester, associate di LPTUI, terus skill-nya interview, psikologi test, public speaking. Terus Andy Warhol yang sama, dengan CV yang kedua, dia punya freelance sebagai UI designer at Pandora Squad, terus kemudian skill-nya research, layouting, and illustrator. Nah, si Andy Warhol kalau mau ngelamar di job ads yang sebelah kiri ini, dia masukin CV-nya dengan format yang mana kalau menurut teman-teman? Yang pertama, CV pertama, atau CV kedua? Oke, mungkin bisa dicek kali ya, langsung diketik 1 atau 2 gitu mungkin. Kira-kira yang mana sih? Gak jauh beda sih ya. Sama-sama. Nah, ada nih udah 2. Oke, 2. Betul. Lumayan banyak nih 2 nih. Bener nggak nih Kak Aci nih? Oke, boleh next ya. Betul kalau yang CV yang dimasukin adalah CV yang kedua kayak gitu. Memang kalau kalian punya pengalaman, masukin aja yang cukup relevan dengan lamarannya. Boleh dibantu next? Oke, nah tanda plus yang CV nomor 2. Ya, jadi ketika kalian mau ngelamar ngelamar pekerjaan, kalian harus udah punya template-template CV yang sesuai dengan karir tujuan kalian. Karena biasanya fresh graduate tuh bingung, gue punya banyak nih, misalnya lulusan psikologi tuh bisa kemana aja gitu. Misalnya psikologi ya bisa tadi UI UX, terus bisa ke data scientist misalnya, terus bisa ke rekrutmen, bisa ke HR admin, bisa ke training, itu banyak banget kayak gitu. Itu baru psikologi, belum lulusan-lulusan yang lain yang lebih banyak diinginkan sama masyarakat gitu. Nah, kalian ketika ngelamar ya kalian harus punya berapa template CV yang sesuai dengan tujuan karir kalian kayak gitu. Ya, itu maksudnya be relevan sebelum kalian mengelamar kerja atau masukin CV kalian di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Next. Nah, yang kedua, rules kedua adalah masukin yang penting-penting aja. Nah, saya sering banget lihat CV banyak hal-hal yang nggak penting dimasukin di CV kayak gitu. Oke, next.
apa aja sih yang penting dalam penulisan CV? Nah, ini hal penting yaitu pertama informasi, informasi apa aja yang dituliskan, yaitu ada phone number-nya, ada email address, ada birth-nya apa atau hari tanggal lahir ataupun usia kayak gitu. Nah, kenapa sih tanggal lahir penting? Karena emang berapa posisi itu ada yang mewajibkan maksimal umur. Contohnya itu kayak manajemen trainee, itu ada maksimal umur. Kenapa sih manajemen trainee itu ada maksimal umur? Karena biasanya mereka jalur khusus untuk mempercepat para fresh graduate untuk jadi the next manager. Nah, biasanya kan dicari yang muda-muda kayak gitu. Yang muda-muda, yang umurnya belum 25 tahun, jadi sehingga ketika udah 25 tahun mereka udah di jenjang karir manager kayak gitu. Nah, untuk address ini juga penting karena biasanya sebelum pandemi itu rekruter akan cenderung manggil kandidat-kandidat kalau yang nggak available untuk remote ya, manggil kandidat-kandidat yang alamatnya dekat dengan kantor, masih bisa terjangkau lah accessibility-nya untuk ke kantor. Misalnya kamu orang Jakarta, kamu orang Bandung tapi nge-apply ke Jakarta, kalau kantornya nggak punya cabang representatif di Bandung, itu akan cenderung tidak dipanggil. Nah, solusinya apa? Solusinya kalau kalian punya rumah atau saudara yang di Jakarta, kalian mau ingin ngerantau ke Jakarta dari Bandung, tuliskan alamat domisili atau alamat KTP dan tambahan alamat keluarga kalian yang ada di Jakarta kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen emang ngerantau di sana, atau kalian misalnya contohnya kalian selama kuliah di Jogja ngekos tapi alamat kalian aslinya di Jakarta kayak gitu. Jangan masukin terus kalian mau nyari kerjaan yang di Jakarta, jangan masukin alamat kalian yang di Jogja kayak gitu. Nah, ini basic sebenarnya email sama phone number, tapi banyak berapa kasus saya temuin nggak ada email, nggak ada phone number gitu kan. Untuk ngubunginnya lagi tuh bingung gitu. Kadang-kadang atau paling fatal adalah emailnya salah typo. Jadi pas dikirimin undangan interview, mail address not found. Itu sering banget terjadi. Jadi penting untuk typonya di email itu dengan benar. Kadang-kadang juga kan ada yang layoutnya dia emailnya udah benar tapi ketika dikopas kan formatnya PDF ya, kita kopas terus emailnya berjarak gitu, jadi misalnya aci@pahamify.com tapi A-nya spasi terus habis C-nya ada spasi lagi, jadi kan itu jadi beda kan kalau secara email kayak gitu. Itu harus diperhatikan tipografinya. Terus education perlu ditulis institution, jadi kalian lulusan mana, terus jurusannya apa, terus lulusan S1 kah, S2, S3 kah, terus GPA juga penting, terus tarama ended. Nah, saya sering banget untuk education itu sampai nulisin TK, SD, sama SMP. Nah, recruiter tuh nggak perlu tahu kalian TK di mana, SD di mana, SMP di mana. Yang penting lulusan terakhirnya. Nah, major itu juga jarang banget ditulisin. Ini yang saya sebagai recruiter di EdTech itu banyak banget nemu CV adalah kampusnya bener nih, misalnya kampusnya udah ditulis UNJ Fakultas Pendidikan, terus gelarnya SPD. Sedangkan kita lagi nyari pendidikan matematika. Nah, apakah dia masuk seleksi kita? Ya pasti enggak. Jadi agak sayang tuh kayak gitu. Nah, banyak banget yang sering lupa nulisin jurusannya atau konsentrasinya, itu sangat jadi poin, jadi CV kalian nggak seleksi ke tahap lanjutan kayak gitu. Jadi kalau kalian punya major, ya beruntungnya kalau psikologi itu kita fakultas sama jurusan sama, tapi nanti ada peminatan gitu. Nah, itu peminatan juga akan ngebantu sih kayak gitu. Kalau yang lain kan ada tuh pembagiannya, pendidikan tuh dipecah lagi banyak banget kayak gitu. Ada pendidikan ilmu sainsnya, ada social science dan sebagainya dan sebagainya. Itu penting. Nah, saya banyak banget ngelihat major atau concentration itu jarang dimasukin. Oke, next-nya kalau kalian udah punya pengalaman itu dimasukin apa aja sih yang dimasukin dalam employment itu posisinya. Jadi posisi kalian sebagai di situ sebagai apa? Misalnya sebagai HR admin atau HR intern kayak gitu dan masukin nama company-nya. Banyak orang nulisin CV ketika pengalaman kerja company-nya doang.
Karena mungkin dia intern nggak tahu posisinya apa dan palu gada dia mengerjain apa aja, ya udah tulis aja company-nya, misalnya kerja di Kemendikbud gitu. Tapi tidak ditulisin job company apa posisinya apa. Nah, selain position penting juga itu disebutin job desk-nya. Job desk kalian ngapain aja selama di posisi tersebut. Terus kalau kalian punya achievement itu dituliskan. Nah, achievement itu nggak harus yang emang diakuin ya. Maksudnya diakuin kalian dapat piala, kalian dapat sertifikat, itu nggak harus. Jadi bisa aja kalian itu achievement dituliskan target kalian. Misalnya selama kalian pengalaman kerja itu ada target rekrutmen harus full SLA-nya untuk posisi tertentu 100%. Nah, kan kalian biasanya tidak ada kalian hanya nyampe KPI tapi tidak ada penghargaan atau sertifikat dan sebagainya, itu ditulisin aja. Kayak misalnya saya punya target dulu ngerekrut untuk MT itu 15 harus fulfillment. Nah, terus dalam rekrutmen saya bisa berhasil ngerekrut MT 13 orang dari 15 tersebut kayak gitu. Nah, itu contoh achievement. Jadi nggak perlu achievement yang dapat piala, dapat plakat kayak gitu-gitu. Nah, terus juga ditulisin start and date. Nah, untuk organization kan banyak banget ya kalau mahasiswa sekarang aktif di organisasi, aktif di kepanitiaan. Nah, saran saya tips untuk masuk yang important thing adalah masukin top position aja. Jadi misalnya kayak tadi CV saya yang dibaca di awal kan saya cuma nulisin sebagai ketua BEM. Nah, untuk jadi ketua BEM kan nggak langsung jadi ketua BEM kan. Pasti tahun-tahun sebelumnya pernah aktif di BEM sebagai apa ya. Nah, itu nggak perlu dimasukin. Tapi yang top positionnya aja. Kalau ending kalian adalah ketua departemen, ditulisin ketua departemen. Terus disebutin roles-nya, terus organization name. Nah, kalau yang partisipan kayak hal-hal, ikut jadi acara ini, acara itu nggak perlu dimasukin kayak gitu. Tapi kecuali kalian top position di acara partisipan kayak gitu, kalian misalnya sebagai project officer, atau sebagai ketua acara atau ketua danus, itu dimasukin kayak gitu. Terus juga kalau kalian punya sertifikasi kayak training, online course, bootcamp, workshop, itu dimasukin. Nah, kenapa seminar disarankan tidak? Karena memang seminar konsepnya adalah sekarang kita kayak webinar ini kan tidak ada skill yang di-acquiring, tapi lebih ke transfer ke knowledge, sharing kayak gitu. Nah, biasanya itu tidak ada implementasinya ke karir atau ke technical kalian kayak gitu. Nah, biasanya yang bagus dimasukin adalah biasanya training atau online course yang bentuknya nanti dari course tersebut kalian harus bikin karya atau portfolio kayak gitu. Banyak online course yang mewajibkan kayak gitu. Jadi misalnya contoh misalnya online course uh, di Skillify gitu. Skillify salah satu produknya Pamify. Skillify bikin desain undangan. Nah, setelah selesai dari online course itu mereka harus submit portfolio karya desain undangan yang mereka buat kayak gitu. Itu contohnya. Itu boleh kalian masukin di CV kalian. Tapi kalau yang cuman seminar, banyak banget kalau pasti fresh graduate kan banyak ikut para mahasiswa sering ikut seminar ini, seminar B, itu dengan syarat untuk cari sertifikat. Tapi itu hanya transfer knowledge, better jangan dimasukin karena setelah itu biasanya nggak ada after trainingnya gitu. Follow up trainingnya setelah itu buat apa, nggak ada kayak gitu. Next. Ya, kalau kalian punya honor atau award, kalian bisa masukin kayak kalian pernah dapat scholarship, pernah dapat honor researcher, pendanaan research atau competition atau publication. Nah, honor and award ini masukin yang sesuai. Karena misalnya kayak competition, kalian ngelamarnya sebagai markom misalnya, tapi competitionnya yang kalian masukin menang lomba futsal, ya itu kan nggak relevan, nggak perlu kalian masukin gitu. Tapi kalau competitionnya kalian tadi markom, kalian bikin menang PKM, kompetisi mahasiswa untuk bikin produk-produk atau event-event keren gitu. Nah, itu baru kalian masukin. Next. Nah, ini kompetensi atau skill kalian masukin nih, kayak soft skill, hard skill, atau software skill. Nah, biasanya CV-CV saya sering nemuin adalah soft skill-nya misalnya interview gitu, atau soft skill-nya leadership,
tapi ditambahin scale bar. Jadi kayak di Gojek gitu ada bintang 1 sampai dengan 5 gitu. Nah, itu nggak perlu dimasukin karena itu bisa bias, itu tulisin aja soft skill-nya. Soft skill tulisin, jangan nggak perlu kalian pakai scale bar, itu bias. Misalnya kalian, oh Microsoft Excel, scale-nya 4,5 dari bintang 5 gitu kan. Pas ditanya, pas interview, udah sampai sejauh mana pengalaman Excel-nya bintang, kalian nyebutin 4,5 gitu. Pas ditanya cuman bisa nginput doang. Padahal yang diminta misalnya standar company misalnya 4,5 itu udah bisa sampai bikin pivot table, udah bisa bikin analisis dari Excel, bahkan bisa bikin automate dari Excel. Nah, itu kan akhirnya jadi menggugurkan kalian gitu. Atau biasanya juga untuk ngecek kompetensi kayak gini, nanti ada technical test-nya gitu. Ketika kalian technical test, kalian udah nulisnya skill-nya 5 gitu, ada Photoshop 5 dari 5, pas dikasih suruh technical test, bikin DI, digital imaging, ternyata nggak bisa kayak gitu. Itu kan belum sampai 5. Nah, better scale bar-nya dicoret. Jadi ya udah tulisin aja software skill atau hard skill. Oke, next. Ini rules ketiga, keep it short, simple, and updated. Nah, seperti apa sih, kan kalian udah tahu nih apa yang udah penting, kalian apa yang penting dimasukin di CV, terus relevansinya. Nah, terakhir dalam menulis, karena CV hanya dilihat 30 detik di awal, itu bikin sesimpel mungkin, seshort mungkin, tapi terupdate kayak gitu. Next. Nah, pertama, untuk bisa tadi rules ketiga, untuk fresh graduate, itu ataupun profesional juga maksimum di 2 halaman. Jadi gimana sih cara masukin CV bisa dapat 2 halaman? Nah, ketika job desk kan pasti banyak tuh job desk-nya. Misal kalau kita rinciin dalam proses rekrutmen tuh job desk-nya banyak banget. Kalau misalnya dirinciin bikin poster, posting lowongan kerja, terus searching CV, terus ngundang interview. Nah, itu jangan semuanya dimasukin, tapi yang prioritasnya aja. Kayak misalnya job desk-nya adalah interviewer misalnya, terus atau headhunting, CV kayak gitu. Nah, itu masukin 3 sampai prioritas job desk. Terus gimana cara biar bisa maksimum 2 page, itu adalah optimize keyword. Nah, karena banyak job portal sekarang udah pakai machine learning untuk applicant tracking sistemnya. Jadi semakin match keyword yang ditulis qualification-nya sama perusahaan dengan keyword yang dituliskan sama pelamar kerja, itu semakin optimize, CV-nya naik ke posisi yang tadi saya bilang direkomendasikan 10 sampai dengan 30 awal kayak gitu. Jadi misalnya di rekrutmen apa sih keyword yang lagi in-nya? Oh, misalnya ada talent acquisition kayak gitu. Sebenarnya kerjanya sama kan, tapi memang trennya lebih beda talent acquisition, tapi fungsinya rekrutmen kayak gitu. Kalian masukin, oh gunain keyword yang talent acquisition kayak gitu. Atau misalnya kayak psikotes kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau di banyak company itu langsung nyebutin alat-alat tesnya. Nah, kalian optimize sebutin alat-alat tes yang kalian gunain kayak gitu dibanding kalian psychology testing di keywords di skill-nya kayak gitu. Terus kemudian keempat adalah grammar and typo check. Jadi ketika kalian using English or using bahasa Indonesia, pastikan grammar sama typo-nya benar kayak gitu. Terus untuk maksimum 2 page lagi juga layout-nya gampang dibaca, karena kita kan cuma punya waktu 30 detik. Bayangkan kalau kalian udah jadi nih CV-nya, tadi udah masukin yang prioritas, sudah relevan, terus kalian ketika lihat CV kalian, ketika kalian buka, apakah CV kalian itu layout-nya gampang dibaca dalam 30 detik atau enggak, kayak gitu. Kalau emang layout-nya berantakan, penulisannya tidak rapi, bentuk posisi-posisinya masih kurang enak dilihat, itu lebih baik layout-nya diubah lagi. Nanti gimana layout yang easy to read nanti akan ada di next step kayak gitu. Next. Nah, ini juga penting untuk ngebantu si rekruter untuk melihat CV kalian bisa menarik 30 detik. Jadi kalian biasanya kan kalau ini masih banyak yang sering kebalik nih kalau nulisin urutan. Biasanya misalnya kayak tadi saya pengalaman
pertama jadi ketua BEM di 2013-2014. Terus pengalaman kedua sebagai ketua ILMPI di 2015-2016. Nah, kalau pakai urutan latest to oldest, jadi ILMPI-nya dulu di atas, baru yang BEM-nya, kayak gitu. Nah, kalau banyak pelamar itu masih ngurutin dari yang pertama dulu. Dari yang pertama, oke, pengalaman dia intern di Humanika gitu. Terus pengalaman intern kedua, intern di Pamify. Nah, mereka nulisin di CV-nya itu yang intern di Humanika dulu, baru Pamify. Harusnya kalau latest to oldest, harusnya Pamify dulu, baru Humanika dulu. Itu contoh. Next. Nah, ini juga gunain foto yang relevan. Ya sering lucu sih ngeliat CV-CV ini, kadang-kadang ada yang fotonya selfie gitu, terus ada yang fotonya unprofessional kayak gitu. Nah, gunain foto yang relevan kalau memang di company-nya mewajibkan, misalnya kalian jadi frontliner, itu mewajibkan CV-nya dari head to toe, dari seluruh full body, itu masukin foto yang full body. Kalau misalnya emang company-nya tidak perlu yang full body, itu nggak perlu dimasukin yang full body. Jadi bisa aja kalian standar foto yang cukup menarik kayak gitu. Nah, fotonya pun juga nggak harus foto ijazah, yang kalian taruh di ijazah kan kaku ya gini doang gitu kan, kayak jas. Tapi kalian bisa modal dikit ke studio foto, tapi cari angel yang terbaik, atau minta fotoin sama temen yang background-nya lumayan bagus, atau less noisy gitu. Nah, juga di beberapa company atau di beberapa perusahaan ada yang memang mewajibkan foto, ada yang tidak mewajibkan foto. Nah, kalau ditanya, Kak, kalau misalnya masukin foto ini, itu posisi-posisi apa aja sih yang penting gue masukin foto di CV gue? Kalau kalian posisi yang relate to customer langsung, yang ketemu orang luar, ataupun kalian yang jadi face of company kayak gitu, itu penting relevan foto, karena foto itu dimasukin karena biasanya ada kualifikasi yang mewajibkan penampilan menarik gitu. Penampilan menarik ini maksudnya nggak harus cakep ya. Kalian bisa make up, bisa proper using outfit, itu termasuk dari berpenampilan menarik kayak gitu. Nah, itu penting adanya foto. Kalau yang kalian misalnya posisinya software engineer yang cuman ngoding di belakang laptop, itu nggak perlu sih foto kayak gitu. Next. Nah, ini tadi yang saya bilang tips layouting untuk CV gampang dibaca. Next. Nah, ini ada contoh gambar sebelah kiri. Kalian kalau dilihat baca yang mana dulu nih? Pasti kalian baca you will read this first. Pasti yang gede dulu nih. Terus kalian akan baca and then you will read this, then this one, and you will read this at the end. Jadi pertama kalian baca yang kuning, bawahnya, kemudian bawahnya lagi, kemudian bawahnya ini. Nah, ini konsep CV harusnya juga kayak gitu. Jadi user experience-nya untuk membantu 30 detik awal, kalian dalam layout juga harus mana yang harus di-empathize, mana yang harus kecilin, mana harus yang caption-nya agak gede gitu, harus mana yang di-bold. Next, contohnya akan seperti ini. Nah, ini saya potong dari CV saya. Nah, kalau kalian lihat you will read this first, kalian akan baca pertama adalah next SVP of Human Capital. Jadi kalau kalian sebagai recruiter, kalian akan lihat ya, oh, posisi duluan nih, dia posisi pengalamannya udah apa. Terus kemudian kalian akan lihat yang job desk-nya, job desk sama kayak responsibility-nya kayak gitu. Kalian akan lihat semua ini, terus kemudian kalian lihat, oh, pengalaman terakhirnya di mana? Oh, di hijab kayak gitu. Nah, kalian dalam layout, kalian harus pikirin tuh, oh, si rekruter akan melihat yang mana dulu ya, mana dulu yang paling menarik. Biasanya yang emang menarik duluan ya itu, posisi terakhir kalian sebagai apa. Baru nanti kemudian responsibility-nya apa, terus kalian kerja di mana. Itu yang biasanya urutan HR dalam membaca CV kayak gitu. Next. Nah, kalau layout yang simple, intinya dalam satu atau dua halaman, urutannya akan seperti ini. Next, nama, terus kontak diri, pendidikan, pengalaman kerja atau organisasi, sertifikat, dan skill. Nah, ini layout yang memudahkan kalian bisa dibaca dan bisa dipelajarin lebih lanjut lebih dari 30 detik kayak gitu. Atau bisa next step kayak gitu. Ya, itu dalam layouting. Nah, dalam CV saya punya
biasanya buat teman-teman fresh graduate, gimana sih CV kalian bisa appealing untuk dapat dream job kalian? Ini ada langkah-langkah yang punya poin-poin akan menarik di recruiter next. Nah, kamu bayangkan ini kamu di bawah, terus kemudian sini ada dream job kalian. Nah, untuk mencapai seperti itu, kalian harus naikin tangga-tangganya nih. Nah, misalnya kalian, saya nggak lulusan top tier nih dari university, saya bukan lulusan ITB, UI, UGM gitu, atau UNER gitu, atau UNPAD. Untuk dapat dream job itu ya oke, kalau saya dari non top tiers, kalian bisa loncat langsung, IPK kalian harus cum laude nih. Oh ternyata, IPK saya, eee, standar nih cuman 3, nggak cum laude. Oh saya punya pengalaman di organisasi, akan naik lagi tuh, eee eee, secara nilai CV kalian. Oh saya nggak aktif di organisasi tapi IPK saya cum laude, tapi saya punya banyak certified skill yang emang bisa demonstrate, technical skill saya. Terus itu akan naik lagi tuh, tingkat CV kalian. Terus kemudian kalian, oke saya top tier doang, tapi saya, nggak aktif di organisasi, IPK nggak cum laude, tapi saya punya, pengalaman freelance dan related internship. Nah, itu juga akan menambah bobotnya mencapai, dream job tersebut. Jadi, hal-hal apa yang kalian tulisin di CV ini, akan membantu, ya poin-poin ini akan membantu sih kayak gitu, kalian dalam mendapatkan dream job kalian. Oke? Oke, ya kalau ini udah end ya? Mungkin tanya jawab dulu ya sebelum masuk sini. Oke, boleh. Mungkin sebelum kita tanya jawab nih, akan ada bedah CV ya, untuk dari kita akan ada contoh CV yang nanti kita coba untuk lihat nih perdalam sebagai contoh kira-kira dari penjelasan tadi apa-apa saja sih yang sekiranya masih salah gitu dari CV-CV yang akan kita tampilkan. Oke, sebentar. Sambil menunggu teknisnya, bisa nih teman-teman coba pikirin kira-kira dari pemaparan tadi apa-apa saja sih yang mau ditanya. Nanti untuk sesi tanya jawabnya akan per termin ya, jadi satu termin akan ada 3 pertanyaan. Jadi setiap 3 pertanyaan nanti Kak Aci baru akan menjawab 3 pertanyaan, lalu nanti kita lanjut untuk next question-nya ya. Oke. Untuk CV-nya bagaimana, Hana? Oke, ini peserta ada yang berkenan untuk di review secara langsung atau enggak? Kalau misalnya enggak, dari panitia sudah. Oke. Cuma kalau emang datang ke sini ada yang niat, pengen dong di feedback CV-nya, boleh. Ya, siapa yang mau di roasting? Iya. Yang bersedia CV-nya di roasting? Waduh. Oke, kira-kira ada nggak nih yang kira-kira pengen deh diperlihat di feedback CV-nya sama Kak Aci nih yang udah banyak pengalaman nih ngeliatin CV, kayaknya kalau Kak Aci ngeliat CV udah 5 detik sih ya Kak ya. Udah enggak 30. Kan 30 detik lagi. Iya nih. Kira-kira ada nggak nih? Oke, mungkin kalau nggak ada bisa disiapkan ya dari panitianya. Oke, siapin dari yang ya. Wah, sayang banget nih kalau nggak ada yang mau di roasting. Padahal banyak yang nanya di saya di Twitter nih. Kak, lihat CV gue dong, gue udah nge-like banyak tapi nggak ada yang ini gitu. Oke. Mungkin kita langsung lanjut aja ya Kak Aci ya ke sesi tanya jawab nih. Udah lumayan banyak juga nih teman-teman yang kayaknya banyak pertanyaan nih terkait materi yang tadi udah Kak Aci sampaikan. Nah, mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan ya. Yang pertama mungkin tadi dari Witri, bisa open mic juga nggak apa-apa untuk teman-teman yang mau nanya langsung ke Kak Aci ataupun by chat di Zoom ini ya. Oke. Ya, kita udah ada 3 pertanyaan nih Kak Aci. Dari Witri Permatasari. Dalam menulis alamat, apakah
harus alamat lengkap atau cukup domisili kecamatan atau kota aja agar HR punya gambaran? Karena mengingat banyak banget nih CV yang masuk, takutnya ada penyalahgunaan data oleh oknum. Iya, benar-benar. Sekarang agak 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 riskan ya dengan penyalahgunaan data. Memang banyak HR sekarang menyarankan itu kalau masukin CV domisilinya hanya kecamatan atau kelurahan sama atau kota sama provinsinya aja. Misalnya kayak Depok, Jawa Barat. Karena Depok ada dua kan, ada Depok, Sleman kan. Jadi ya jadi Depok, Jawa Barat, misalnya kayak Jakarta Utara atau Pademangan, Jakarta Barat kayak gitu. Atau Cawang, Jakarta Timur kayak gitu aja sih kalau alamat nggak perlu nulis yang lengkap-lengkap sekarang. Oke, berarti memang kalau bisa sih biar penting juga ya tetap menginformasikan domisili tadi yang kata Kak Aci, kalau lamar di Jakarta ya kalau bisa sih alamat yang dituliskan Jakarta, cuma mungkin tidak perlu terlalu lengkap yang sampai RT RW-nya. RT RW-nya nggak perlu karena memang ngeri sih sekarang banyak penyalahgunaan data juga. Oke, lalu kita ada pertanyaan lagi nih Kak Aci dari Yasmin Audini dari Vokasi UI. Seperti apakah gesture dan manner saat interview? Apakah formal atau sedikit relax? Oh, mungkin ini setelah kalau udah CV-nya udah oke nih, udah interview. Kira-kira gimana nih Kak Aci untuk gesture dan manner-nya? Iya, sebenarnya kalau interviewer itu memang sekarang banyak banget jenis interviewernya. Mungkin kalau di HR interviewernya lebih humanis gitu. Sedangkan kalau di user karena lihat nature kerjanya penuh tekanan, mereka akan lebih tegas atau lebih kenceng untuk ketika interview. Nah, kalau misalnya ditanya gesture atau manner saat interview, pastikan look profesional dan relax saja sih gitu. Kalau memang karena biasanya kalau nggak relax, kadang-kadang ketika ditanya kita buyar ya, panik. Karena aku juga pernah sih ngalamin ketika jadi fresh graduate. Padahal saya tahu jawabannya, tapi karena interviewernya cukup galak, akhirnya saya ngeblank semuanya kayak gitu. Jadi usahakan relax, tapi tetap profesional kayak gitu. Jangan kayak nyantai, nyender, kayak slow bro gitu-gitu, jangan. Tapi tetap profesional kayak gitu. Iya sih ya Kak, soalnya banyak banget nih teman-teman yang masih bingung harus kayak gimana, karena kan sekarang juga udah perusahaan udah banyak jenisnya ya Kak Aci ya. Mungkin ada yang kayak perbankan, ada yang startup kayak di Kak Aci. Nah mungkin itu kali yang sulit membedakan, harus pembawaan dirinya harus seperti apa sih gitu saat interview gitu. Betul. Tapi kalau relax itu wajib sih, karena semakin kita relax, semakin semakin tenang menjawab pertanyaan-pertanyaan interviewnya. Oke, jadi diingat ya teman-teman, jangan sampai udah persiapan banget terus nggak relax jadi nanti ngeblank kayak tadi tuh pengalaman Kak Aci tuh. Betul. Nah ya tips juga kalau mau interview kan kalian pasti akan ada persiapan interview. Nah kalau kalian mau interview siapin template pertanyaannya kira-kira yang akan ditanyain apa terus sama jawabannya. Kemudian kalian coba latih role play sama teman kalian. Oke, Itu bener. sangat membantu untuk relax dan hal-hal yang mungkin keluar gitu. Jadi kalian udah coba berasumsi apa aja nih yang bakal ditanya. Misalnya kayak, oh ketika saya mau rekruter nanti biasanya ditanya kemampuan alat tes gitu. Nanti alat tes apa aja yang udah saya kuasain, terus gimana cara presentasi alat tesnya kayak gitu. Terus cara penilaian alat tesnya kayak gimana. Jadi penting kalau kalian udah CV-nya udah bagus, terus panggilan interview belajar lagi dulu gitu. Itu juga penting. Jadi poin yang penting harus banyak-banyak latihan ya Kak ya, walaupun setiap apapun kalau nggak di role play kan atau dicoba perankan itu mungkin akan jadi kaku nantinya kalau cuma textbook doang. Iya, betul. Oke, kita lanjut nih, ada lagi Kak pertanyaan dari Rofialdi dari Psikologi Gunadarma. Wah, tetangga nih tadi sama UI. Oke, selamat siang. Saya ingin bertanya, apakah recruiter bisa tahu jika kita membuat riwayat pengalaman palsu di CV? Wah, menarik nih, Kak. Iya, Palsu CV-nya gimana tuh, Kak? betul. Kalau baru sebatas CV, kita memang agak susah ya. Jadi biasanya CV-nya oke, tapi kan
lapisan untuk keterima tuh banyak ya, ada interview, nanti setelah interview user udah oke, sebelum offering biasanya ada lagi nih yang penerapan reference check kayak gitu. Nah, biasanya ketahuannya di proses selain CV. Kalau CV ini kan baru awal ya. CV itu baru awal. Jadi memang apakah bisa jadi kalau misalnya dia nulisin pengalamannya agak aneh. Misalnya kayak pengalaman pertama CEO apa levelnya head of apa, terus nanti pengalaman kedua malah staff apa, kan itu juga agak aneh kan. Itu juga jadi bertanya-tanya, ataupun misalnya pengalaman teknologi, misalnya React Native, bahasa pemrograman React Native, pengalaman udah lebih dari 5 tahun, padahal React Native baru ada 4 tahun kayak gitu. Itu kan udah pasti ngaco gitu kan, kayak gitu. Oke, baik, berarti memang soon or later ya Kak Aci ya pasti nanti akan ketahuan juga kan dari tahap tadi penerimaan karyawan juga lumayan panjang ya, jadi nggak hanya CV, mungkin kalau untuk di CV komparasi data ya yang dilihat dari misalnya tadi React Native baru 4 tahun ditulis 5 tahun itu kan nggak mungkin jatuhnya ya. Oke, mungkin nanti untuk kayak yang lainnya kalau misalnya belum jelas jawabannya bisa ditanyakan lagi nih untuk next-nya di kolom chat atau open mic ya untuk teman-teman. Mau nambahin CV yang palsu itu juga, karena dulu juga pengalaman nih, ada kandidat bagus banget dia prosesnya udah selesai semua tuh, udah tinggal ngasih offering letter. Terus kebetulan dia nulisin kampusnya UI, Universitas Indonesia. Terus pas dicek, kan kebetulan banyak anak UI yang satu angkatan nih. Lo kenal dia nggak? Di sama-sama software engineer? Kagak, kenal kayaknya nggak pernah. Karena biasa kan satu kampus itu yang jurusan sains kan dikit, nggak ada yang kenal. Terus kita cek, kita follow up lagi. Sampai saya nanyain ke coworking-nya di perusahaan sebelumnya. Pas taunya ternyata memang dia benar pemalsuan identitas, bahwa dia bukan anak komputer science UI, akhirnya nggak jadi di offering, padahal semuanya udah oke gitu. Dan untungnya nggak jadi join karena ternyata pas di 2 minggu kemudian dia ada kasus di perusahaan sebelumnya, ada penggelapan data kayak gitu dan sebagainya. Wah, berarti memang itu ya teman-teman, jadi kalaupun ada hal-hal yang dipalsukan di CV kalian gitu, misalnya secara sengaja kalian tuliskan, pasti akan ketahuan karena dari interview tadi juga ada dijelasin ya untuk tahapan-tahapannya, ada reference check juga, dan itu seperti tadi contoh yang Kak Aci jelaskan, ketahuan juga di akhirnya bahwa memang yang bersangkutan tidak berkuliah di Universitas Indonesia. Oke. Kita lanjut ya. Cek website Ristek. Kita juga sampai ngecek website Ristek Dikti, terus tanyain, Mas, saya cek di Ristek Dikti komputer saya nggak ada nama Mas ya? Terus dia ganti, saya bukan di komputer saya tapi teknik informatika. Dicek lagi teknik informatika, tidak ada juga kayak gitu. Oh iya, karena memang sekarang udah banyak cara sih ya Kak Aci untuk recheck informasi-informasi yang dituliskan juga. Oke, kita next pertanyaannya Kak Aci ya. Ada dari Alvina Andriani dari Universitas Gunadarma juga. Bagaimana jika seseorang tidak mempunyai pengalaman organisasi dan kurang aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi di luar perkuliahan? Apa yang harus dituliskan dalam CV nih? Ya, seperti tadi slide terakhir, Hack Your CV itu kalau kalian nggak aktif organisasi, ya minimal kalian dari top tier university. Kalau kalian nggak top tier, IPK kalian cum laude. Kalau kalian nggak dua-duanya, kalian aktif di freelance project, part time dan sebagainya kayak gitu. Terus kalau kalian juga nggak ada kayak gitu, ya cari dulu. Jangan langsung pengen jadi full time ya, cari freelance, part time, intern kayak gitu, ngikut dosen, research dan sebagainya kayak gitu. Ya semuanya harus ada mulai step by step usahanya kayak gitu. Oke, jadi memang nggak bisa langsung berharap dapat kerjaan full time dengan gaji tinggi kalau nggak ada step-stepnya tadi ya Kak Aci ya. Ya, betul. Betul, dari mulai mungkin bisa mencari keaktifan ya, bisa internship, mungkin yang tadi seperti di tangganya Kak Aci tuh yang Hack Your CV, bisa freelance, bisa juga mencari kegiatan di luarnya, karena mungkin sebagai recruiter kalau nggak ada isinya juga bingung sih ya Kak Aci. Kalau memang
belum apa-apa, maksudnya belum ada kegiatan apapun gitu Ya, selain betul. perkuliahan. Kalau misalnya kalian punya skill, terus kalian kan nggak semua orang pengen aktif di organisasi ya. Betul. Kalian bisa jadi, yaitu kalian ikut volunteeran, komunitas, or kalau kalian punya skill ya project pro bono kayak gitu. Betul. Atau mungkin bisa menuliskan riset-riset di perkuliahan kali, Kak Aci ya? Iya betul, meneruskan riset-riset yang lebih applicable dan bisa diterapkan gitu. Oke, gimana nih Alvina, sudah cukup menjawab atau masih kurang nih kira-kira? Boleh nambahkan sedikit dari Kak Aci? Silakan Mas Eta. Ya, bukan nambahin sih, sebenarnya Kak Aci sudah lengkap ya. Jadi terkait dengan create your own CV ya Kak Aci ya. Jadi kalau tadi Kak Aci lebih ke bagaimana kita bisa hack ya. Jadi kalau create your own CV itu ya betul tadi kata Kak Aci ya, create aktivitas dan sebagainya. Sekarang tuh banyak ya Kak media-medianya, mau pakai nge-vlog juga bisa, ya apapun lah ya. Artinya portofolio tadi satu statement yang tadi Kak Aci sudah sampaikan bahwa media sosial dijadikan penyimpanan portofolio, ya kayak blog, ya itu boleh kalian sajikan, tampilkan. Jadi ada konsistensi, minat, ketertarikan, ulasan, analisis dalam blog ya. Kalau misalnya kalau itu di blog atau kalian suka bikin visual kali ya, atau bisa di beberapa slide ya, slide share atau slide itu bisa ditaruh juga di situ. Jadi portofolio interest kalian ada di situ semua. Jadi nanti kalau misalnya ini kan siapa tahu nanti diajak ada ternyata ada yang tertarik dengan kalian dengan ternyata suka ngulas tentang HR ya gitu kan. Nah ini kelihatannya sudah memiliki portofolio dan bisa diajak komunikasi untuk itu sebagai untuk pertama kali. Yaitu tadi bagaimana enter the project seperti itu. Atau ya kalau enggak ya lupakan CV ya Kak Aci ya. Kemudian jadi pedagang udah gitu kan. Nah, bisa betul. ya lupakanlah CV kayak saya kan gitu kan. Kalau saya dulu sekedar sharing juga ketika saya put the CV dan kemudian saya share the CV saya nggak ada laku. Ya kan saya bingung kan nggak ada laku padahal lulusan dari apa namanya sekolah ikatan dinas segala tapi nggak laku karena sekolah ikatan dinasnya dari Akademi Sandi Negara, jadi nggak ada yang berani terima hire saya gitu kan. Nah ini masalahnya. Jadi kalau pas kita tawar-tawarin nggak ada laku, takut dimata-matai kan katanya gitu. Makanya ya sudahlah, saya harus kuliah lagi jadi UI lagi kan. Nah kuliah lagi, kemudian lanjut lagi dan kemudian nggak laku juga karena tetap carry over kita bawa kuliah kita yang lama kan. Nah, itu nggak bisa kita sembunyikan juga riwayat kita. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus create apa namanya portofolio yaitu bikin humanika. Nah, ini jadi nggak usah pakai CV saya. Jadi kalau apa namanya tinggal portofolio saja. Nah ini pilihan sih lagi. Ya thank you Kak Ci, thank you teman-teman juga. Thank you. Ya portofolio itu juga jadi nilai plus kalau kalian teman-teman kalian belum punya pengalaman di organisasi, nggak top tier untuk dapat kerjaan. Dari portfolio itu kalian bisa nyari ke project freelance atau internship, kemudian baru jadi full time kayak gitu. Atau kalau kalian memang nggak punya pengalaman tapi portfolio kalian udah jago banget, udah dewa banget, bahkan sudah sampai lolos lomba internasional, ya itu udah jadi nilai plus juga sebenarnya. Ya, ini juga memperkenalkan juga mahasiswa magang, bukan mahasiswa ini, internship juga ya, namanya Dita ya, Kak Dita ini dari Gunadarma juga, ada di Humanika juga, dan backup untuk support kita ya, sangat support kita di bisnis ya, di marketing, bisnis. Nah ini Kak Dita nih, Kak Dita, mana Kak Dita nih? Ya, jadi juga internship juga di kita. Walaupun sudah lulus ya, jadi kalau Hana statusnya masih status mahasiswa ya, memang ada program magang. Nah kalau Kak Dita ini memang internship di kita. Nah ini juga untuk menambah portfolio dari Kak Dita. Betul. Iya, karena banyak banget nih soalnya fresh graduate ngerasa udah lulus, terus punya pengalaman cukup, itu kayak ngerasa gue langsung wajib full time nih, walaupun pengalaman gue udah banyak kayak gitu. Nah itu egois kayak gitu mungkin walau kalian fresh graduate udah lulus boleh ditinggalkan kalau kalian egois, ditinggalkan dulu karena pun saya juga punya pengalaman yang sama.
saya udah aktif di ketua BEM, bla bla bla, tapi karena saya belum punya pengalaman yang relate dengan HR, ketika ngelamar di HR nggak pernah dapet. Karena saya lebih banyak kuliah ngedesain dibandingkan belajar buku psikologi gitu kan. Akhirnya ya udah, karena saya fresh graduate dan saya mengakui bahwa saya pengen di HR tapi minim pengalaman, ya udah akhirnya saya ketika lulus internship dulu kayak gitu. Jadi sebelum lulus ada internship program dari kampus, tapi karena itu di kementerian dan tidak kerjanya tidak relate dengan HR, tapi sedangkan saya mau HR, ya udah saya setelah lulus saya intern lagi, mulai dari step awal. Nah setelah dari intern itu yang ngebuka pintu untuk jadi full time sampai dengan karir saya sekarang kayak gitu. Oke, jadi intinya memang jangan takut untuk internship atau tetap mencari ilmu-ilmu ya Kak Aci ya dan Mas Teta ya, walaupun sudah lulus sekalipun gitu. Jadi ya merendah dirilah bahwa kita butuh pengalaman sebanyak-banyaknya ya untuk mendapatkan dream job yang tadi Kak Aci sudah jelaskan ya, lebih lanjut di tingkat paling atas adalah pekerjaan yang diimpi-impikan. Iya betul. Karena kayak tadi yang contohnya Dita itu kan enak banget tuh, udah banyak portfolio, cuman kayak bikin acara ini targetnya berapa, dapatnya sekian, peserta dapat revenue berapa, itu bisa dijelaskan di CV, pada CV kalian lebih menarik gitu contohnya. Oke. Thank you Kak Aci dan Mas Eta. Mungkin kita lanjut ke next question-nya ya. Ada dari Nur Aliza dari Universitas Pancasila nih. Oke. Izin bertanya, dalam CV sebenarnya lebih baik berupa poin-poin saja atau lebih baik berupa deskripsi? Misal mengenai pengalaman organisasi kita mencantumkan mengenai jabatan kita saja, atau kita dapat menjelaskannya juga berupa deskripsi apa saja yang telah kita lakukan selama menjabat di organisasi tersebut. Terima kasih. Oke, tadi sebenarnya udah kejawab ya contohnya Hana. Hana kan udah nulisin jabatannya treasurer, terus KMUP, komunitas apa, terus kemudian job desk-nya ditulisin poin-poin per poin. Nah, kalau nulisin CV baiknya seperti itu formatnya. Kayak tadi contohnya yang dari Hana, ditulisin jabatannya apa, kemudian organisasinya tahun berapa, kemudian poin-poin job desk-nya apa aja. Cukup masukin 3 job desk prioritas, maupun kalau ada achievement, masukin lagi achievement-nya di bawah. Oke, iya mungkin benar sih tadi juga relate dengan materinya Kak Aci ya, bahwa memang recruiter itu nggak punya banyak waktu nih teman-teman untuk membaca CV-nya. Jadi kalau bentuknya deskripsi, mungkin agak sulit untuk rekrutmen bisa mendapatkan poin apa aja sih yang teman-teman kerjakan nih dari suatu jabatan yang udah teman-teman emban sebelumnya gitu. Jadi mungkin memang lebih baik berupa poin-poin yang esensial ya, yang paling penting nih menurut teman-teman dari setiap uraian jabatan posisi-posisi yang sudah teman-teman emban gitu. Untuk Nuraliza, apakah sudah cukup jawaban dari Kak Aci atau masih ada yang mau di-probing atau ditanya lebih lanjut? Udah mungkin Kak gitu. Makasih ya Kak. Siap, sama-sama. Oke, kita lanjut. Masih banyak nih pertanyaan Kak Aci. Dari Febi Fitriani, Universitas Gunadarma. Kak, kalau saya ingin menunjukkan CV teman saya, apakah bisa? Karena formatnya juga mirip dengan CV saya. Oke. Ini gitu Kak kayaknya. Mungkin harus konsen ke temennya dulu kali ya. Iya, boleh atau enggak? Ke yang punya. Informasi. Betul. Diinformasikan dulu ke yang punya CV, karena teman-teman CV itu personal ya, ada data dirinya teman-teman juga. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau ditampilkan, itu nggak apa-apa, asal punya teman-teman sendiri. Tapi kalau misalnya itu punya orang lain, mohon untuk konsen atau izin dari yang punya ya teman-teman. Gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman panitia bisa bantu ya untuk Kak Febi di sini. Iya, Kak Febi boleh tolong open mic aja. Sebenarnya boleh, mungkin ada pertanyaan dari layoutnya bisa langsung ditanyakan juga tidak apa-apa Kak Febi. Sudah diizinkankah sama temannya untuk di review CV-nya? Iya, makasih Kak sebelumnya. Soalnya CV saya lagi nggak ada di HP. Sebenarnya saya pengen nanya gini sih Kak. Oke. Kan kalau misalkan untuk
pengalaman masih kurang, tapi kan udah ngikutin kursus-kursus gitu. Nah, kalau misalkan masukin sertifikat kursus itu lebih banyak, itu dibanding pengalamannya itu sebenarnya nggak apa-apa atau lebih baik jangan atau gimana ya Kak? Gitu sih Kak. Oke, seperti yang saya bilang tadi, sertifikat itu yang mendukung dan bisa menunjukkan skill. Karena banyak, kan sekarang online course banyak, tapi banyak yang bentuknya hanya transfer ke knowledge nih kayak gini, tapi setelah itu nggak ada follow up action-nya. Misalnya kalau kamu ikut training, contoh ya, mungkin Humanika ngajarin assessment online psikotes gitu kan. Nah, dari assessment online psikotes itu ada materi-materinya, terus kalian dapat project atau kerjaan atau volunteer atau pro bono dari Humanika untuk scoring alat-alat tes tersebut kayak gitu. Itu bisa kalian masukin karena ada follow up action-nya, nggak cuma transfer knowledge. Tapi kalau kayak sini CV hanya buat CV, terus juga kecuali saya ngajarinnya bagaimana cara nyeleksi CV kayak gitu, atau gimana cara interview menggunakan konsep BEI kayak gitu. Nanti kan ada misalnya kamu harus interview, nanti bikin verbatimnya, terus nanti bikin report interviewnya. Nah itu sertifikasi yang kayak gitu, online course gitu bisa kamu cantumin dan itu akan menarik. Atau kayak kalau misalnya cuman belajar, ngikutin course, cuman completion doang, bukan ada skill yang di-acquiring setelah itu juga masih kurang. Tapi kalau ada skill yang acquiring, misalnya yang tadi sudah disebutkan kayak gitu, itu bakal membantu dan oke. Kalau nggak punya pengalaman itu juga jadi, kan nanti bentuk telurannya jadi bentuk outputnya kan jadinya portfolio yang tadi Kak Seta bilang kayak gitu. Jadi kalian bisa nyantumin link portfolionya gitu. Ya. Oke, gimana Feby? Sudah cukup jelas? Iya udah Kak. Oke, baik. Terima kasih Feby, Kak. sudah open mic nih, Feby yang pertama. Oke, kita lanjut ya Kak Aci. Masih ada ini pertanyaan dari Alivia Putri dari Udah jam 11 aku baru bangun. Oke, saya lanjutin ya. Dari Alivia Putri dari Universitas Gunadarma. Kak, bila membuat CV untuk melamar kegiatan seperti volunteer, apa kegiatan atau event ketika di SMA bisa dicantumkan? Oke, menarik. Kalau misalnya kalian volunteernya sama kayak rules number 1 tadi, adalah lebih relevan. Jadi kalau emang kegiatan volunteernya relevan dan sesuai, dimasukin aja. Tapi kalau itu udah terlalu lama banget, misalnya kalian udah lebih dari 5 tahun, better nggak usah dimasukin sih, kayak gitu. Tapi kalau masih kurang dari 5 tahun, kalian masukin, kayak gitu, dan relevan. Oke, berarti memang banyak pertimbangannya ya dari segi waktu pengalamannya juga, udah berapa lama dan juga relevansi terkait dengan apa yang mau dilamar ya, job desk seperti apa, volunteer seperti apa yang mau dilamar. Yeah. Oke, untuk Alivia Putri sudah cukupkah? Udah puas dengan jawabannya? Puas Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Kita lanjut nih Kak Aci, masih ada pertanyaan dari Raihan. Beliau dari Psikologi Universitas Pancasila. Halo Kak, selamat sore. Saya mau bertanya, apakah ada kemungkinan rekruter stalking screening CV calon kandidat melalui sosial media pribadi yang dicantumkan untuk melihat karakter kandidat tersebut? Wah ini menarik sih Mas, menarik sih Kak, karena memang sekarang banyak isu-isu bahwa rekruter bisa menilai dari sosial media. Bener nggak sih Kak Aci? Itu depend sama rekruternya ya. Kalau dia sempat ngebuka stalking, berarti job load kerjanya sangat dikit. Kalau load kerjanya banyak kayak kita, tidak mungkin. Okay. Tapi kalau biasanya stalking itu biasanya udah di final sih. Jadi kayak udah tinggal offering, ya bentuknya itu jadi reference check. Kita ngeliat reference check media sosialnya gimana dia. Misalnya kayak saya nih nyari guru, misalnya tutor untuk ngajar live streaming tentang sejarah kayak gitu. Terus ini udah oke, udah tinggal final offering ngasih. Ini mau lo kita hire tapi dan sebagainya, kita akan reference check dulu. Salah satu reference check bisa lewat sosial media. Gimana dia cara bersosial media, apakah dia cukup wise dalam bersosial media kayak gitu. Karena kan dia jadi image kan.
karena dia nanti live streaming depan anak-anak kecil gitu, depan anak SMA, tapi sosial medianya sering berkata kasar atau apa, itu kan jadi brand image yang kurang bagus juga. Oke, jadi teman-teman intinya juga berhati-hati di sosial media ya. Maksudnya memang sosial media itu bisa menjadi salah satu tools bagi recruiter untuk melakukan reference check atau melihat lagi profil teman-teman dari segi sosial media gitu. Jadi memang tergantung, kembali lagi seperti tadi Kak Aci, tergantung dari perusahaannya dan tergantung dari rekruternya. Oke, Ya, mungkin itu baik, boleh tambahkan sedikit dari Kak Aci tadi, Mbak Ita. Ya, jadi yang dibilang hati-hati mungkin lebih tepatnya bagaimana tepat kali ya memanfaatkan sosial media sebagai salah satu lebih ke portofolio. Jadi hati-hati ini maksudnya Mbak Gita tuh kalau teman-teman sempat punya sosial media alay-alay gitu ya segera ditutup aja ya. Jadi berpindahlah secara profesional dengan sosial media yang lebih ya tadi menggambarkan portofolio. Jadi misalnya tadi apakah blog, ya berapa tulisan-tulisan, dan kemudian juga ada slide yang mungkin kalau teman-teman, jadi gini kalau mungkin juga di kayak misalnya teman-teman kayak Hana gitu kan, dan teman-teman yang lain misalnya kalau kenapa saya minta mereka bikin setiap tugasnya bikin blog gitu kan, daripada ngumpulin ke saya, mendingan tulis di blog gitu kan, atau teman-teman kalau dosennya tidak meminta gitu, teman-teman tugasnya dibikinlah, diposting di blog. Jadi itu ada portofolio kalian, bagaimana menganalisis itu kelihatan sekali di situ. Di blog itu kelihatan banget kemampuan analisis dari teman-teman terhadap suatu permasalahan. Atau di PowerPoint. Nah, itu bisa dilakukan juga di situ. Ya, jadi bersosial medialah dengan tepat ya. Jadi apapun yang posting ya baik nanti kata-kata posting baik di Twitter dan sebagainya, kendalikanlah diri kalian yang benar-benar arahkan sesuai dengan preferensi kalian. Jadi jangan asal nyablak gitu kan, pindah dan sebagainya. Apalagi ada satu informasi belum dibaca dalam sudah di-share lagi ke yang lain. Itu kelihatan sekali loh teman-teman. Jejak rekam di sosial media itu nggak bisa terhapus. Jadi mohon juga agar benar-benar teman-teman memanfaatkan sosial media dengan bijak. Mungkin nambahkan sedikit juga terkait beberapa rekrutmen di luar itu ya mungkin nanti bisa diupdate juga. Jadi satu saat kami pernah datang ke satu investor ya, kemudian dia tanya, ini tes psikologi masih pakai pertanyaan ya, pakai kuesioner ya, katanya gitu. Saya ya kita bilang untuk mendapatkan gambaran kepribadian kita masih pakai kuesioner. Nah, terus dia bilang, bukankah sekarang sudah bisa diambil dari sosial media, ya kan, dari linguistik ya, pendekatan linguistik itu bisa kelihatan dikumpulkan sosial medianya, nanti di preferensi kepribadiannya sudah bisa kelihatan itu. Nah, itu kalau nggak salah ya, investor itu dari Singapura ya. Nah, ternyata dia bilang, saya juga orang psikologis juga, saya bilang gitu kan. Nah, di luar itu sudah preferensinya adalah tinggal ketik namanya, cari sosial medianya, kemudian langsung keluar personality-nya seperti apa gitu kan. Nah, ini challenging ya di era teknologi saat ini, artinya banyak yang memungkinkan proses-proses rekrutmen itu dilakukan dengan sosial media. Jadi ya malah nanti dicurigai juga nggak ada sosial media itu juga menarik juga. Nih anak milenial kenapa nggak punya sosial media ya? Dicari semuanya nggak ada sosial medianya. Nah ternyata ada tapi namanya nama alay semua atau nama palsu semua. Nah ini juga menarik ya. Jadi ini tentang bersosial media dan sebagainya menurut saya perlu kita sangat bijaksana dalam menggunakannya. Ya gitu, Kak Ci. Betul. Ya mungkin menambahkan case juga sih, di kantor juga pernah udah final interview terus udah dari technical test, dari kemampuan interviewnya kurang bagus, kurang dikit lah. Terus kita cek sosial medianya, ternyata sosial medianya portfolionya bagus banget, akhirnya di hire kayak gitu. Terus ada juga yang kebalik gitu kan, mungkin kalau teman-teman lihat berapa tahun yang lalu case-nya ada karyawan salah satu ojek online gitu kan, lagi pada demo malah ngata-ngatain ojek online-nya, akhirnya kena pecat kayak gitu. Padahal dia karyawannya sendiri kayak gitu. Nah, itu hati-hati bersosial media. Oke. Memang
kadang-kadang bisa jadi hal positif, bisa juga negatif ya untuk banyak hal sosial media. Jadi bagi teman-teman semua ya berhati-hati aja karena bisa jadi itu akan berkaitan dengan nantinya pekerjaan kalian ya, termasuk salah satunya menjadi reference check bagi recruiter gitu untuk pekerjaan yang teman-teman apply. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kak Aci, masih ada dari Diah, Universitas Pancasila. Saya memiliki saudara yang sudah berumur lebih dari 25 tahun, tetapi baru lulus S2 dan kurang memiliki pengalaman dalam organisasi. Ketika melihat syarat dari perusahaan yang dituju, rata-rata berusia kurang dari 25 tahun dan memiliki pengalaman. Apa yang harus kita sertakan dalam CV agar menarik? Terima kasih. Oh, mungkin nih case-nya langsung S2 kali Kak Aci. Jadi S1, S2, tapi memang tidak aktif secara organisasi. Silakan Kak Aci. Oke. Paling ini sih kalau di ini mungkin juga ini point out-nya adalah di umur ya. Saya juga dapat kerjaan pertama itu umur berapa ya? 2016, umur 26 tahun. Saya kuliah cukup lama, hampir 6 tahun setengah. Dan ya ngalamin hal yang sama, ya umur 25 terus belum punya pengalaman kerja sebagai full time ya. Akhirnya ya itu egonya diturunin, jangan mentang-mentang lulusan S2, pengalaman organisasi. Kalau saya kan lulusan S1, ya kampus yang lumayan gitu, terus banyak pengalaman organisasi nasional internasional, kampus ataupun nasional, tapi saya belum punya pengalaman, ya udah cari dulu, intern dulu kayak gitu. Nah, kalau buat mengantisipasi saudara tersebut, cari memang yang jabatan paling rendah dulu, biasanya ego ya kan, S2 pengennya langsung level senior, tapi tetap aja kalau di perusahaan itu walaupun udah pengalaman S2 pasti akan starting-nya di level terendah lah, staff gitu misalnya, atau junior staff kayak gitu. Itu mungkin saran saya kalau temennya saudaranya kayak gitu, mulai dari start small dulu dan cari kalau misalnya oh kan tapi internship juga ada batas usia, cari yang tidak ada batas usianya kok, banyak kok. Kayak gitu. Oke. Berarti memang dicoba pengalaman dulu kali ya Kak Aci. Jadi memang kalaupun bisa dapat yang full time dan senior ya alhamdulillah, tapi juga jangan menutup kemungkinan bahwa dari bawah juga gitu, ataupun dari internship mungkin ya, atau probation berapa bulan mungkin ya untuk menjadi staff senior gitu. Ya, biasanya yang ngebuka lulusan S2 banyak dan open sama usia di konsultan-konsultan sih. Karena yang emang dicari kan orang-orang yang pendidikannya lebih tinggi gitu kan, kayak BCG, Deloitte dan sebagainya, atau Humanika juga termasuk gitu kan. Oh, termasuk. Oke, mungkin tadi ada satu juga nih Kak Aci, pertanyaan titipan. Jadi yang bersangkutan ini memang belum kuliah, masih baru lulus SMA. Kira-kira hal-hal apa aja sih Kak Aci yang kalau misalnya yang lulus SMA ini bisa CV-nya outstanding juga gitu, maksudnya tidak kalah lah dari teman-teman lain yang juga baru lulus fresh graduate, bachelor atau sarjana ya, gitu. Oke, kalau di era sekarang memang tadi sempat diskusi sama Kak Seta juga bahwa kedepannya pendidikan nggak jadi kunci sih, kecuali emang posisi-posisi yang memerlukan pendidikan. Tapi kalau sekarang memang orang udah ngeliatnya skill. Makanya banyak sekarang, bahkan ada teman lulusan SMA, sekarang dia salah satu software engineer senior di Gojek gitu, yang which mean unicorn itu susah masuknya. Jadi kalau kalian emang tidak yang kuliah maupun yang baru lulus SMA, tingkatin di skill dan kemampuannya sih. Dan kalau emang belum punya pengalaman kerja, perbanyak portfolio, banyak ngikutin project pro bono, kan banyak ya orang-orang kayak nyari volunteer. Gue lagi pengen ngembangin kawal COVID nih kayak kemarin, kita butuh graphic designer, kita butuh UI UX kayak gitu, kita butuh itu ya ikut aja, karena banyak bahkan yang saya tahu dulu 2014 tuh ada volunteeran dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lagi di luar negeri
itu tentang kawal pemilu 2014. Kan lagi chaos banget ya 2014. Terus Ainun Najib dan timnya, para volunteer itu yang masih pada kuliah, belum punya pengalaman kerja, mereka dari S1 dan S2, tapi karena mereka di portfolionya bagus, dari proyek pro bono tidak dibayar kawal pemilu itu, sekarang orang-orang kawal pemilu yang saya tahu jadi CTO di banyak startup sih, orang-orangnya. Jadi kalau kalian belum punya pengalaman, kalau kalian nggak perlu merasa minder, bahkan salah satu animator senior di Pamify itu, dia lulusan SMK kok, dan memang skillnya jago banget sih. Dan itu orang yang tadi saya bilang, kayak ketika interviewnya kurang bagus, karena dia pemalu, nggak ngobrol, tapi pas kita lihat sosial medianya, lihat portfolionya bagus banget, kayak gitu, akhirnya kita terima. Dan dia jadi salah satu senior animator. Bahkan yang pada kuliah masih juniornya dia gitu. Oke, berarti untuk teman-teman yang baru lulus SMA juga, itu jangan berkecil hati karena selama kalian mau berusaha ya untuk memperbanyak pengalaman, bisa pengalaman dari pelatihan, prakerja, ataupun pengalaman dari magang, ataupun volunteer, dan lain sebagainya, itu tetap bisa menjadi nilai tambah di mata rekruter ya, di rekruter perusahaan-perusahaan besar maupun UMKM, itu merupakan nilai tambah gitu. Jadi memang memperbanyak pengalaman itu merupakan hal yang penting. Oke, untuk nambahin sedikit, ya silakan Kak Gita. Jadi terkait dengan SMA dan SMK dan dengan mahasiswa ya, lulusan mahasiswa. Jadi kalau di bursa tenaga kerja sebagai pencari tenaga kerja ya kayak kami ya, salah satunya juga mana yang ready ya, mana yang siap ya, artinya tutup mata masalah, kadang-kadang masalah background itu juga menurut kami contohnya di aplikasi ya dan sebagainya, mana yang lebih ready, lebih siap, itu yang kita hire. Nah, kebanyakan yang portofolio atau yang experience-nya banyak ngulik itu ketika teman-teman SMA atau SMK itu sadar diri bahwa mereka mungkin tidak lanjut ke perkuliahan, tapi mereka mainnya di komunitas dan ngulik ya. Dan bahkan kalau teman-teman telusuri ya, teman-teman yang sifatnya hackers yang ada di daerah-daerah Jogja dan sekitarnya, itu semua lulusan SMA SMK itu. Jadi jangan heran kalau di teknologi memang didominasi teman-teman yang SMA atau SMK. Nah, saya juga kebetulan ngajar juga di teknik informatika ya, karena background saya juga pernah di sana. Jadi kalau belajar tentang teknik informatika, yang saya sampaikan pertanyaannya ada gini, ngapain kalian kuliah gitu kan? Mendingan kalian kursus dibandingkan kuliah gitu. Karena kenapa? Kursus jauh lebih murah, lebih cepat, dan lebih aplikatif. Sedangkan kuliah 4 tahun, ya artinya daya saingnya sudah yang kita pelajari sudah old fashion. Nah, kebanyakan di bidang teknologi seperti itu tantangannya ya. Jadi memang kejar-kejaran dengan teman-teman yang sifatnya adalah praktis. Yang kedua adalah masalah biaya ya, cost ya, investasi. Jadi investasinya jauh lebih lebih menarik ya teman-teman SMA atau SMK. Ya artinya dengan kemampuan lebih, tapi investasi yang bisa kita akomodir ya, dibandingkan anak-anak kuliah yang relatif lebih mahal, tapi kalau ditanya kemampuannya itu masih terbatas. Ya itu yang mungkin menjadi tantangan kita semua ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Seta atas tambahannya. Mungkin karena di chat ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sudah tidak ada yang open mic lagi, saya coba untuk meringkas materi yang tadi udah Kak Aci sampaikan ya teman-teman. Oke, pertama faktanya adalah 80% CV yang masuk ke email HR itu tidak lolos dan durasi HR untuk melihat CV ada 30 detik. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya perjalanan CV dari awal kita submit sampai kita keterima menjadi karyawan itu panjang. Jadi kira-kira apa aja sih yang harus teman-teman nih lakukan untuk membuat CV teman-teman itu bisa outstanding. Yang pertama ada 3 rules ya atau 3 peraturan yang harus teman-teman ingat. Yang pertama adalah be relevant. Yang kedua adalah only important thing. Dan yang ketiga adalah keep it short, simple,
dan updated. Jadi teman-teman konten-konten yang ada di dalam CV teman-teman harus relevan dengan apa yang teman-teman submit, yang apply, lalu juga harus highlight apa-apa saja yang penting. Jadi tidak perlu dimasukkan semua, dan yang terakhir jangan sampai teman-teman membuatnya kepanjangan, tapi ternyata malah kemana-mana ya untuk kontennya gitu. Lalu tadi juga udah ada ya tips untuk pembuatan layout CV oleh Kak Aci, dan juga bagaimana sih untuk menghack CV. Jadi pertama kalau misalnya kalian nggak ada di top tier university atau instansi, kalian bisa menaikkan IPK atau nilai ya, lalu bisa freelance, bisa aktif organisasi, ikut sertifikasi, apply magang, dan lalu kalian baru bisa mendapatkan dream job kalian.